Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu sekalian dan shalom. Senang sekali buat para yang sudah biasa hadir di tempat ini atau para tamu yang hadir untuk merayakan ulang tahun Ibu Lis. Kami sambut dengan sukacita dan hari ini kita akan membahas karena tujuan komunitas di tempat ini adalah kita menjadi penyembah yang berkemenangan. Amin. Karena tujuan Tuhan itu apa sih di hidup kita, saudara? Kita ini diciptakan buat apa sih? Masa sih cuma buat ngadepin masalah demi masalah? Ya kadang-kadang selingan gitu, ada joy-nya, ada berkatnya ya, tapi masalah lagi gitu. No, di Mazmur 1 sebenarnya sudah jelas tujuan Tuhan menciptakan kita. Yang pertama Tuhan katakan berbahagialah. Tuhan menciptakan kita supaya kita mengalami kebahagiaan. Amin. Tetapi juga ada tujuan lainnya, yaitu apa yang diperbuatnya berhasil. Jadi kalau mau tanya tujuan Tuhan ciptakan saya apa? Gampang banget. Supaya kita menjadi orang yang bahagia dan berhasil. Lebih luar biasa lagi berdampak bagi orang lain. Amin saudara. Membagikan kebahagiaan. Membagikan keberhasilan kita. Itu tujuan Tuhan. Nah di dalam Mazmur itu dikatakan bahwa penyembah yang berkemenangan itu ada simbolnya saudara. Simbolnya itu gampang, ini loh pohon yang tadi disebut-sebut ya. Simbol dari penyembah berkemenangan dikatakan di firman Tuhan di Mazmur 1 ayat 3. Penyembah berkemenangan itu seperti pohon, tapi bukan sembarang pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi kalau saudara melihat pohon, ingat itu kita. Amin saudara. Itulah kita, pohon-pohon yang ditanam di tepi aliran air. Kenapa dikatakan ditanam di tepi aliran air? Karena pohon itu enggak sembarangan tumbuh tiba-tiba. Ada yang nanam. Tuhan taruh kita di tepi aliran air, artinya apa? Saudara, yang selalu airnya mengalir. Kebaikan selalu mengalir. Sukacita, damai sejahtera selalu mengalir. Source-nya selalu ada. Dalam dunia ini kita kadang-kadang mengalami hal ketidakadaan. Ya, jabatan itu baik, berkat perusahaan, bisnis, apa itu baik. Tapi itu semua adalah resource, bukan source. Source kita adalah Tuhan yang memberikan semuanya itu. Jadi saat ini yang sedang merasa resource-nya sedang ditutup. Ya mungkin ada pintu bisnis yang lagi ditutup, peluang yang lagi ditutup. Ya apapun yang sedang ditutup, jangan kecil hati. Karena hanya resource yang ditutup. Tapi source-nya selalu tersedia buat kita. Berkatnya, pertolongannya, jalan keluarnya, hikmatnya, kemenangannya selalu Tuhan sediakan buat kita. Hati kita selalu pandang source, jangan pandang pada resource. Resource bisa tidak ada, tapi surga tidak mengatakan, maaf anakku, stok persediaan sudah habis. No, stok surga berkat Tuhan selalu tersedia buat kita semua. Tepuk tangan buat Tuhan kita, amin. Tetapi kenyataannya kita juga sering lihat ada pohon yang gak berbuah. Kalau ini kan pada berbuah semua ya, ada yang kuning, buah duren ya. Buah apa sih? Taunya duren aja ya kan. Terus ada yang sawo ya. Karena hari ini dress code-nya buah-buahan saudara. Biar kita berprofetik gitu loh. Ini apa yang pink? Jambu, benar ya strawberry. Jambu apa strawberry? Buah kok gak jelas. Ya, yang hijau apa? Alpokat. Kalau saya ungu tahu dong apa ya? Hah? Anggur. Ini buah kesukaannya Bu Lis nih anggur ya kan. Jadi saya pakai aja hari ini. Kan beliau lagi merayakan ulang tahun ya kan. Nah, oke, tapi kenyataan ada pohon yang gak berbuah. Dan bukan cuma gak berbuah. Tapi pernah gak saudara di tengah badai ada pohon yang tumbang. Sementara pohon-pohon lain tetap berdiri, ada yang tumbang. Sementara ada pohon-pohon yang berbuah, ada yang gak berbuah. Masalahnya di mana? Saudara. Kenapa? Kok ada yang berdiri, ada yang tumbang di tengah badai. Kalau dibilang kena badai, semua kena badai. Semua pohon kena badai. Badai kan gak milih-milih saudara. Ini pohon temen gua. Jangan, yang itu aja saudara. Semua kena badai. Tapi kenapa ada yang tumbang, ada yang bertahan? Kalau kita suka nanya, akar permasalahannya di mana? Nah yang nanya gitu benar saudara. Karena masalahnya di akarnya saudara. Pohon yang berbuah itu artinya akarnya kuat. Nutrisi akarnya kuat. Dia tidak berbuah karena akarnya gak dapat makanan. Demikian juga pohon yang tumbang, akarnya memang menancap. Waktu pohonnya tumbang ada kok akarnya, tapi mungkin akarnya sudah sakit. Atau akarnya dangkal. Atau akarnya lemah saudara. Sehingga masalah ketika pohon itu berbuah atau tidak berbuah, itu tergantung pada akarnya.
Demikian juga dalam hidup ini. Manusia kadang-kadang kita berbuah, kadang-kadang gak berbuah. Problemnya di mana? Berbuah tidak berbuahnya kita bukan karena Tuhan yang pilih kasih gitu loh. Oh yang ini akan sukses, yang ini gak sukses. Oh yang ini orangnya bahagia, happy, sukacita. Ya seperti Bu Belinda ini kan, dimanapun dia ada, dia tuh pokoknya membawa keceriaan gitu ya. Yang ini orangnya sedihan gitu loh, murungan, depresi. Apakah Tuhan itu menciptakan manusia dengan ada yang dikasih kok membawa kegembiraan, yang ini kok membawa kesedihan, apa begitu? Enggak, itu semua cuma buah. Buah gembira, kan buah roh itu kasih, ya kan, kesabaran, sukacita, damai sejahtera. Artinya kalau kita lihat lainnya, ada buah yang lainnya enggak kasih, kebencian, betul? Ada buah sukacita, lawannya ada buah kesedihan, kemalangan, depresi. Ada juga buah namanya kesabaran, artinya buahnya buah emosi, buah darting saudara ya kan. Kenapa? Karena kuncinya bukannya tiba-tiba muncul, kuncinya adalah di berakarnya. Hari ini kita berdoa. Saya mau berdoa saudara mendapatkan buah yang baik. Amin. Mengalami firman itu menjadi pohon di tepi air yang selalu berbuah pada musimnya. Selalu mengalami source Tuhan. Seperti kata Pastor Ivan tadi. Tetapi yang beliau katakan sudah bongkar rahasia saya. Kuncinya di fondasi, di akarnya. Hari ini saya berdoa. Saudara punya akar yang kuat, yang sehat, yang tepat. Sehingga apapun badai yang terjadi. Pohonmu adalah pohon yang berbuah. Pohonmu adalah pohon yang tidak tumbang seketika badai menyerang. Amin saudara. Nah pertanyaannya adalah bagaimana kita berakar? Ya kan? Tadi sudah dikatakan kita berakar dalam kerajaan Allah. Betul. Nah hari ini saya tinggal melanjutkan. Caranya bagaimana saudara? Di firman Tuhan ada caranya. Mari kita lihat di Mazmur 1 ayat 2. Dia turun sebentar kita. Turun apa naik? Saudara naik ya saudara. Mazmur 1 ayat 2. Ini loh caranya berakar. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang apa? Merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kuncinya adalah merenungkan. Sekarang kita ambil ayat referensi lain. Ya yang bukan bicara soal pohon tapi bicara soal sukses juga. Ya kita lihat di Yosua 1 ayat 8. Ini adalah ayat kebangsaan saya buat para penyembah kemenangan di tempat ini, di komunitas kita. Saudara harus mengalami firman ini. Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa apa? Memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Sama ya. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil. Dan engkau akan beruntung. Baik ya Tuhan kita. Saudara kadang-kadang kita kalau dengar perintah Tuhan kesannya apa? Ini dosa, ini enggak dosa, ini boleh, itu enggak boleh. Tapi Tuhan kita tipenya berbeda. Seperti orang tua. Kita juga kasih perintah ke anak kita. Betul saudara? Ya enggak semau-mau dia kan. Terus selalu lah anak gue lu mau ngapain, mau mandi boleh, enggak mandi boleh, mau makan boleh, enggak makan boleh. Apa gitu saudara? Kita kasih perintah. Harus belajar, harus makan, harus mandi. Kagak boleh pacaran dulu kecil-kecil saudara ya kan. Betul enggak boleh nonton sembarangan, ada perintah. Tetapi apa tujuannya? Ada goalsnya. Apakah perintah itu buat kita? Enggak ada urusan. Kalau anak kita enggak ngerti itu yang bikin kita kadang-kadang sama anak suka enggak nyambung saudara. Anak kita pasti marah-marah. Ya enggak usah anak kita juga begitu dulu ya kan. Enggak boleh pacaran, mama jahat. Enggak ngerti cinta anak muda. Ya kan. Betul saudara. Tapi apa tujuannya sih kasih perintah? Apa cuma gini? Kamu anak mama harus ikut mama. Terserah mama dong. Mau mama apain? Mau mama tendang kek, lempar ke jurang kek. Mana ada yang begitu, betul gak saudara? Kenapa mama suruh kamu belajar? Supaya kamu pintar. Betul saudara? Jadi sekarang kalau saudara sedang nasihatin anak jangan cuma perintah doang. Kasih tujuannya saudara. Tujuan mama supaya kamu pintar. Juara, dapat beasiswa, siapa tahu nanti ke luar negeri. Kan enak kamu bisa ke luar negeri. Pulang-pulang nanti kerja gajimu gede, dapat pacar orang yang sukses juga. Wah saudara, akan beda, betul saudara? Demikian juga Yosua 1:8 ini untuk kita kenal Tuhan kita. Kalau Tuhan kasih perintah, tujuannya bukan buat dia. Bisa nggak Tuhan kasih perintah gini? Taati perintahku karena aku Tuhan, kamu cuma umatku. Bisa nggak? Bisa banget saudara, namanya juga Tuhan, suka-suka dia dong. Tapi saudara lihat, kenapa kita lakukan perintahnya? Supaya
perjalananmu berhasil dan beruntung. Yang berhasil kita apa Tuhan? Kita saudara. Ternyata Tuhan itu kalau kasih perintah ke kita, itu supaya tujuannya saudara sukses. Saudara mengalami keberuntungan dalam hidup ini. Itulah Tuhan yang perlu saudara kenal. Nah saudara, di sini dikatakan kesamanya apa? Renungkanlah. Jadi kalau saudara mau sukses, itu kuncinya adalah renungkanlah. Kenapa nggak dibilang pose penyembahan? Daud itu gimana sih pose penyembahannya supaya kita ikut gitu loh. Oh dia begini gayanya, kita ikut. Supaya kenapa? Kalau Daud sukses jadi raja, kita juga sukses lah gitu kan. Lumayan kan? Tapi nggak dibilang Daud itu penyembahnya model gimana. Karena bukan itu yang penting. Hatimu yang penting buat Tuhan. Yang engkau renungkan itu apa? Karena itulah cara engkau berakar dengan cara merenungkan. Karena kuncinya apa yang kau renungkan, itulah yang akan berakar di hatimu. Saudara tahu kapan saudara mesti merenung? Kayaknya kalau merenung susah banget. Enggak, saudara sering melakukan. Sering nangis kan kalau nonton drakor. Padahal itu cuma film kan. Saya nggak pernah nangis kalau drakor. Kenapa? Makin dia nangis, makin dia kaya soalnya. Betul nggak saudara? Lah kalau kita nangis tambah bokeh, betul nggak saudara? Ya kan? Kalau dia tambah nangis, sinetronnya tambah disiksa, dibuling. Tambah kontraknya panjang, gajinya gede, ya kan? Tambah sukses, saya nggak bakal nangis. Tapi kenapa kita bisa nangis kalau nonton? Karena merenungkan. Beda sama mikir. Mikir sama renung itu beda. Saudara. Kita meresapi hal itu. Kita terima di hati kita. Waktu kita terima itu merenung saudara. Sedih ya dia ya. Related sama gue. Gak diperhatikan pasangan. Sama kok ya sama saya. Itu namanya merenung saudara. Ketika apa yang saudara renungkan. Itu akan berakar di hatimu. Nah kapan kita perlu merenung? Saudara pernah berasa gak? Kadang-kadang pagi saudara good mood. Enjoy, happy, betul? Tapi pagi kadang-kadang engkau nggak happy. Ya kan? Nggak tahu mimpinya apa, saudara juga lupa mimpi apa sih semalam ketemu setan atau apa gitu ya. Kok nggak happy? Pokoknya nggak happy. Kenapa? Itulah tanah hati kita, liar. Tetapi kalau saudara mau everything seharian penuh good mood, saudara harus setel pikiranmu. Ketika saudara bangun-bangun merenungkan, aduh ngurus suami lagi, ngurus anak lagi, jalanan macet lagi. Aduh situasi ekonomi kayak begini lagi. Dijamin 100% saudara pasti mutung seharian. Betul gak saudara? Langsung bad mood, gak ada gunanya hidup ini. Gitu ya kan. Tapi ketika saudara bangun dan mulai bersyukur Tuhan, aku tahu engkau ada untuk menolongku. Boleh ada masalah, tapi Tuhan akan menguatkan aku. Boleh ada kejadian, obstacle, tapi miracle akan terjadi. Maka saudara pasti akan mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Akarmu kuat saudara. Kenapa kita bisa lemah? Kenapa ada orang yang seakan-akan dia pesimis? Sederhana, karena akarnya yang dia terima, yang dia sambut di hati, hal-hal yang bikin dia pesimis. Itu akarnya saudara. Jadi mulai sekarang saudara, yuk hati kita ini ibarat tanah. Pikiranmu penaburnya. Jadi hati itu ikutin pikiran saudara. Saudara mau pikir baik, hatimu jadi senang. Saudara pikirnya jelek, hatimu jadi gak senang. Misalnya ya, kalau orang sudah senang satu jenis mobil, ya kan, udah pikirannya pengen beli, hatinya udah senang, apa aja jadi bagus betul sama dia. Tapi kalau hati kita, pikiran kita enggak, saya nggak suka ini. Maka apa yang terjadi? Hatimu juga tiba-tiba nggak suka semuanya. Betul? Yang ketika pikiranmu menuju kemana, hatimu ikut. Jadi kalau sekarang engkau mau good mood setiap hari. Selalu produktif, selalu bahagia, selalu kuat, selalu optimis, selalu semangat menghadapi hidup ini. Tidak tumbang walau di tengah badai. Saudara harus punya akar, selalu merenungkan hal-hal baik yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Tepuk tangan buat Tuhan kita, amin. Nah, masalahnya saudara, kalau saudara ibaratnya gini, hatimu dibiarkan otomatis, itu seperti tanah liar saudara. Saudara pernah tahu tanah liar? Saya sering lihat tanah liar. Di dekat rumah saya ada tanah liar saudara, tanah kosong. Ada yang punya tapi nggak diurus. Apa yang terjadi? Tanah itu berubah jadi kebun kangkung, saudara. Jadi kebun kangkung. Setelah kebun kangkungnya dipanen, ya, apa yang terjadi? Jadi tempat penjualan ternak. Ya ada hari raya, potong ternak. Jadi, banyak kambing, banyak sapi tiba-tiba. Setelah hari rayanya lewat, ada jadi main layangan, semuanya saudara. Jadi tanah itu bisa tergantung aja siapa yang nabur di situ. Tapi kemudian yang punya mau pakai sekarang, mau bikin apartemen. Dipagerin, tiba-tiba tidak lagi jadi kebun
kebun kangkung, tidak lagi ada sapi, tidak ada kambing, tidak ada lagi yang main layangan, sudah ada fondasi seperti Pastor Ivan katakan. Fondasi dibangun karena akan dibangun apartemen. Itulah hati kita saudara. Ketika saudara membiarkan hatimu terserah deh mau apa, artinya saudara seperti kasih orang, yuk tanam apa aja. Kangkung boleh, duren boleh, racun boleh, apa juga boleh. Jangan mau rugi saudara. Jangan izinkan penabur-penabur yang jahat, benih-benih ofensif ditanam di hatimu. Renungkan apa yang baik. Renungkan firman Tuhan. Renungkan kasih Tuhan buat kita. Renungkan kebaikan Tuhan buat kita. Nah, di Alkitab ada Raja Saul yang kena mental saudara. Perasaannya kena mental. Jadi kena mental itu bukannya cuma hak asasi generasi Z doang saudara ya. Zaman dulu juga kena mental. Kenapa? Gara-gara ada perempuan-perempuan yang memuji dia tapi pakai kasta mendang-mending saudara. Raja Saul hebat lu mengalahkan ribuan. Asik, Raja Saul senang dong. Dilanjutin saudara. Tapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Langsung jengkel lah orang, betul gak saudara? Tapi yang terjadi sejak saat itu hatinya terhadap Daud sudah beda. Kenapa? Karena dia terima racunnya saudara. Berakar di hatinya. Tiba-tiba mulai dia merasa Daud itu ancaman. Tiba-tiba dia merasa Daud ini mau merebut dia. Wah Daud ternyata ada maunya loh. Padahal bukan salah Daud kan. Lagi pula itu kan Saul bosnya. Daud itu kan waktu itu karyawannya. Kalau karyawan saudara dipuji sama orang. Karyawan lu hebat ya jual mobil bisa 10.000 lu sebulan. Lu paling jadi bosnya jual 500. Kalah lu sama anak buah lu. Saudara marah gak sih? Senang dong, namanya juga bos. Makanya kan bosnya hebat, makanya anak buahnya hebat. Betul gak saudara? Tapi heran karena dia merenungkan yang salah. Mulai timbul hal kebencian, kena mental. Di contoh lain, saudara, ada yang namanya Haman. Haman ini orang terpandang. Kedudukannya tinggi. Pemimpin, penguasa juga. Ya, anak buah yang tapi tingkat tinggi. Ketika dia berjalan keluar, seluruh rakyat hormat sama dia. Cuma ada satu orang, Mordekai, tidak mau sujud sama dia. Saudara tahu ini satu orang dibandingin semua orang. Kalau normal kan mikirnya gini kan, ya cuma satu orang ini bodo amat, betul gak saudara? Tapi heran, Haman itu langsung merasa terhina oleh Mordekai. Langsung pikirannya jahat, dia langsung memikirkan mau menjatuhkan Mordekai. Jadi baik Saul, baik Mordekai bukan tiba-tiba benci. Tapi dari akarnya dulu terjadi kepahitan. Akarnya salah ambil saudara. Mulai sekarang jangan salah ambil informasi saudara. Ya harus pilih-pilih. Akibatnya apa? Baik Saul, baik Haman ini orang yang beda zaman saudara. Dua-duanya kehilangan segalanya termasuk kehilangan nyawanya. Betul gak saudara? Kenapa? Karena salah akar. Mulai sekarang saudara kalau mau hidupmu berubah. Jangan pikirin hidupnya dulu. Akarnya dulu saudara hati kita. Kita gak bisa cegah orang lain mau gimana. Gak bakal bisa saudara. Tapi saudara punya hak. Saudara punya remote control untuk menentukan mana yang berakar di hati saya. Mana yang saya buang. Amin saudara. Dan ini dipraktekkan oleh Daud. Ketika Daud sebelum menghadapi Goliat. Dia dihina oleh kakaknya sendiri, abangnya sendiri di hadapan semua pasukan. Gembala datang kemari, disebut-sebut gembala. Ya kan? Udah tahu kita kan cuma dia nganter makanan. Ngapain lu kemari lu? Gimana tuh dombanya titip sama siapa? Ngejek di depan semua. Kalau Daud merenungkan hal yang salah. Dia bisa jadi joker loh, betul kan? Katanya joker kan gitu kan. Orang yang jahat itu bukan asalnya jahat. Tapi karena lingkungan yang jahat merusak orang yang baik. Oh salah besar. Orang yang jahat itu karena hatinya salah respon terhadap lingkungannya. Kalau lingkungan dia hatinya respon benar, orang boleh jahat dia. Keluarganya Daud juga gak support dia. Bapaknya juga gak sayang dia, seakan-akan melupakan dia. Keluarganya menghina. Daud bisa punya sejuta alasan untuk pahit. Tapi dia bisa menari, bersuka cita. Kenapa? Karena yang dia renungkan cuma satu. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Orang boleh tidak mengasihi aku, kasih Tuhan tidak kurang dalam hidupku. Orang boleh tidak adil sama saya, keadilan Tuhan tidak kurang dalam hidupku. Orang boleh nyerang saya, pembelaan Tuhan tidak kurang dalam hidupku. Yang mau menang seperti Daud katakan amin, tepuk tangan buat Tuhan.
Jadi ketika tadi bicara ekonomi seperti ini, mungkin kalau contoh-contohnya Saul jam itu, wah tamat kita. Oh kalau Daud dia nggak akan berkata, oh enggak, aku bukan korban, aku pemenang kok. Karena ada Tuhan di pihak kita. Dia katakan apa? Singa muda bisa kelaparan. Tapi orang yang mencari Tuhan tidak akan kekurangan segala yang baik. Tepuk tangan buat Tuhan kita, amin. Nah sekarang kita sudah akarnya. Ya secara cepat, karena bentar lagi gantiin Bulis ya. Tongkat estafet saya kasih Bulis habis ini. Ya, beliau mau janji bersaksi belum ya Bulis ya. Ini saat yang baik. Setelah berakar kemudian namanya apa? Bertumbuh. Saudara pikiran kita ini antik saudara. Ketika kita masuk suatu benih. Ya misal benih ragu. Atau katakan kita gak suka sama sesuatu. Tiba-tiba bisa berlipat ganda. Misal saudara lagi gak suka sama orang. Tiba-tiba tumbuh loh gak sukanya. Lihat tuh cara ngomongnya gitu kan. Cara pakai baju kita gak mikirin tadinya. Cuma gak suka gitu. Tapi apapun yang di ngomongin, apapun yang dilakuin, dia diam atau ngomong, kita tambah gak suka saudara. Karena pikiran itu bertumbuh saudara. Bertunas. Ketika ada bibit yang salah, dia gak cuma satu, dia akan bertunas. Tapi ada kabar baiknya, kalau yang jelek bisa bertunas, yang baik pun bisa bertumbuh berlipat ganda. Ketika saudara memutuskan untuk bersuka cita, somehow saudara akan ketemu alasan-alasan untuk bersuka cita di hari itu. Ketika saudara memilih untuk semangat, saya mau semangat, somehow ya, saudara akan menemukan alasan-alasan untuk bersemangat hari itu. Ketika saudara merasa aku pengen bahagia, meskipun orang lain tidak membahagiakan saya, somehow saudara ketemu alasan-alasan lain supaya saudara berbahagia. Walaupun orang yang saudara harap tidak membahagiakan kita. Tetapi kita menjadi gak bahagia karena kita menunggu orang lain itu yang kita berharap untuk membahagiakan kita. Betul gak saudara? Jangan mau rugi. Soal salah benar saya selalu serahkan terserah. Itu kan perasaanmu, tanahmu kok, sertifikatmu. Saya gak berhak. Tapi saya mau kasih tahu rugi saudara. Kalau saudara tunggu orang lain bahagiakan kita, kapan kita bahagia? Waktu kita kecil ya kan orang suka nanya kapan kamu kerja, setelah kerja ditanya lagi kapan kawin, setelah kawin ditanya lagi kapan punya anak, setelah punya anak ditanyain lagi kapan punya mantu, belum ya langsung mantu dulu dong boleh masa tiba-tiba ada cucu ya. Benar sih benar, ini udah pengalaman soalnya, udah lewat semuanya langsung ke cucu Bulis, betul nggak? Selalu nanya gitu, kalau kita tungguin omongan orang, saudara gak bakal bahagia. Tapi sekarang miliki pertumbuhan itu saudara. Bahwa saya tetap bertumbuh, iman saya bertumbuh, kasih saya bertumbuh, sukacita saya bertumbuh. Tidak tergantung perasaan orang, tapi karena Tuhan yang menumbuhkan sukacita itu di hati saya. Yang setuju katakan amin, tepuk tangan buat Tuhan kita. Jadi inilah kenapa dikatakan Yosua memperkatakan. Banyak orang yang salah nangkep dikira memperkatakan itu ngomong ke orang lain. Maksud Yosua itu ngomong ke diri sendiri saudara. Seperti Daud, ketika Daud menghadapi Goliat, saudara. Dia gak bilang gini, ih gede banget. Mana bisa. Saudara, ketika dia ngomong gitu apa yang terjadi? Tambah gede itu Goliat rasanya, betul gak saudara? Oh dia pengalaman, wih senjatanya gede banget. Aku cuma ali-ali, waduh habis saya. Kalau Daud ngomong gitu benar-benar habis ya saudara. Semangatnya bakal hilang. Tapi saudara tahu kenapa Daud berkata ini? Hari ini juga Tuhan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Orang kira itu kata-kata motivasi saudara ya. Bukan. Itu Daud mengutip firman Tuhan. Jadi bedanya kata motivasi dan mengutip firman Tuhan itu adalah firman Tuhan itu ada dasarnya saudara. Saudara tahu gak dari mana? Itu dari Kejadian 9 ayat 2. Boleh tampilkan saudara. Supaya saudara ngerti Daud itu juga gak sembarang ngomong gitu loh. Hari ini juga Tuhan menyerahkan kau ke dalam tanganku. Yang ngomong siapa? Yang ngomong ini Tuhan sendiri. Ketika selesai menyelamatkan Nuh, Tuhan janji di Kejadian 9 ayat 2. Bahwa segalanya akan takut dan gentar kepadamu. Segala binatang di bumi, segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut. Ke dalam apa? Tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Kalau saudara ngerti firman ini, maka mulai sekarang ada masalah apa? Tenang, Tuhan sudah kasih ke tangan saya. Saya hanya perlu tenang, bersuka cita, semangat, damai sejahtera. Aku menolak untuk panik, aku menolak untuk kecewa, aku menolak untuk pahit hati. Jadi cara untuk ketika sudah bertumbuh, kan kita gak bisa cegah nih benih masuk kan.
Mungkin saudara lagi lihat kan, iya ya, saya udah benihnya udah berakar ya. Ya kan, tenang, ada caranya. Saudara cabut itu saudara. Saudara tolak, mulai sekarang saya buang. Saya tolak segala macam kepahitan. Saya tolak segala dendam. Saya tolak segala kebencian, segala kepahitan. Enggak ada gunanya buat saya. Tapi yang saya mau cuma tumbuh adalah ketenangan, damai sejahtera, sukacita, semangat. Saya percaya saudara akan menjadi pohon yang berbuah di setiap musimnya dan tidak tumbang sekalipun ada badai. Yang mau cabut semua sampai ke akar-akarnya, katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Yes, kita cabut saat ini. Bisa kok. Itu tergantung kita. Kita cuma nggak tahu ada benih itu tumbuh. Saudara pikir ya memang manusia ya begitu manusiawi. Enggak kok. Saudara tidak didesain Tuhan, susah-susah Tuhan lahirkan saudara, ciptakan saudara hanya untuk jadi orang yang menderita, orang yang susah, orang yang nangis melulu, orang yang depresi. No, Tuhan ciptakan saudara sebagai mahakarya Dia untuk saudara mengalami kebaikan dan kemenangan dalam hidup ini. Itu kenapa saudara, ketika Maria juga hal yang sama. Waktu dikatakan Gabriel kan, engkau akan mengandung bayi kudus, gimana kita nggak mabok, betul? Kita kalau jadi Maria, kita kalau kita ngomong kayaknya, hal yang baik. Kalau saudara jadi Maria, ditanggung stres loh saudara, betul kan? Widih, yang benar ini ya kan? Waduh, saya nggak punya suami. Apa kata orang? Tapi Firman Tuhan mencatat, Maria merenungkan dalam hati. Maksudnya merenungkan apa? Merenungkan nasib gitu? Bukan saudara. Merenungkan firman Tuhan. Wow, Tuhan bisa milih siapapun untuk jadi ibu dari bayi kudus secara Roh Kudus. Tapi Tuhan pilih saya yang tidak ada apa-apanya nih. Maka Maria pun menjadi kuat. Amin saudara. Apa yang saudara renungkan itu menentukan saudara itu akan jadi kuat atau lemah. Hari ini saya ajak kita jangan mau rugi. Dunia sudah keras sama saudara. Betul gak saudara? Dunia sudah gak mikir, kalau ngomong sama kita tuh enak aja ya. Gak ada rem, gak ada gaspol terus ya. Kalau mau nyerang ya nyerang aja, kalau mau nyakitin aja. Tenang, kontrol di tanganmu saudara. Saudara punya hak untuk tutup pagar seperti yang pemilik apartemen ini tutup. Tidak ada lagi kebun kangkung, tidak ada lagi sapi dan kambing yang keliaran. Tidak ada lagi yang main layangan, saya mau bangun apartemen. Kenapa? Hati saya terlalu mahal. Saudara tahu gak hatimu mahal? Kalau nggak tahu hatimu mahal saudara, tanya yang punya toko yang namanya Space saudara. Itu mahal loh, di mall itu yang namanya lantai 1 itu lebih mahal daripada lantai 2, lantai 3. Kenapa? Karena space itu mahal. Itulah space hatimu, mahal. Jangan mau diisi sembarangan. Hatimu itu kotak permata. Hanya perkataan yang bernilai permata, hanya nasihat bernilai permata yang boleh masuk ke dalam kotak hati saudara. Semoga kata-kata hari ini juga jadi permata yang saudara anggap layak untuk masuk dalam kotak hati kita. Amin. Sebab itu kita buka sekarang terakhir Kolose 2 ayat 7. Habis itu kita berdoa, bukan berdoa, melanjutkan kepada Ibu Lis ya. Kolose 2 ayat 7. Dikatakan hendaklah kamu apa? Berakar di dalam Dia. Dibangun di atas Dia. Dan apa? Bertambah teguh di dalam iman yang melimpah dengan syukur. Karena ketika saudara terus berakar, terus bertumbuh. Mulai sekarang yang mau tumbuh cuma hal yang kuat saudara. Tiba-tiba, saudara tahu gak yang namanya waktu Tuhan itu? Waktu Tuhan dalam bahasa modern namanya tiba-tiba saudara. Saudara sedang menantikan terobosan, kayaknya kok gak terobosan. Tiba-tiba ada terobosan. Pernah ngalamin hal itu saudara? Ketika saudara sudah siap, maka waktu Tuhan yang namanya tiba-tiba, all out of sudden, akan terjadi dalam hidupmu. Daud cuma tahu merenungkan yang baik. Tuhan adalah gembalaku. Orang boleh gak perhatiin saya enggak apa-apa. Tapi tiba-tiba Tuhan kirim Nabi Samuel datang ke tempat dia. Sedangkan Daud cuma bilang apa? Kebajikan dan kemurahan Tuhan mengikuti aku. Daud gak bilang kesialan mengikuti aku. Ngapain? Daud gak bilang ya ketidakadilan mengikuti aku. Dunia boleh tidak adil. Dunia boleh penuh kesedihan, penuh tragedi, penuh hal-hal yang menyakitkan. Tapi kita katakan seperti Daud katakan, kebaikan dan kemurahan selalu mengikuti aku. Ketika situasi mulai tidak nyaman dalam hidupmu, mulai katakan seperti bahtera menyelamatkanmu, Tuhan akan selamatkan hidup saya. Ketika saudara mulai tergoda untuk sedih, ingat Tuhan Yesus. Bahkan dia membuat mujizat pertama, tujuannya apa? Bukan urgent hidup mati loh. Mujizat pertama Tuhan Yesus. Untuk membuat orang keluarga bersuka cita. Seperti kata Pastor Ivan tadi, Tuhan selalu mau kita bersuka cita. Buat apa kita pikirin orang yang mau buat kita sedih?
Mari kita pikirkan Tuhan yang selalu membuat kita bersuka cita. Supaya kita mendapatkan apa yang kita mau inginkan dalam hidup ini. Yang diberkati oleh firman Tuhan hari ini, boleh tepuk tangan buat Tuhan, katakan amin. Haleluya. Mari kita berdoa, Tuhan kami berdoa. Yuk, dan saya mau berdoa dengan percaya bahwa tanah hatimu itu adalah tanah yang subur. Pikiranmu sekarang menjadi penabur benih-benih yang baik. Sekarang kau akan bertumbuh dengan iman. Dan engkau akan menjadi seperti pohon yang di tepi aliran air. Yang selalu berbuah pada setiap musimnya. Mau musim kekeringan, mau musim apapun. Selalu ada buah sukacita, buah ketenangan, buah solusi, buah kedamaian. Selalu buah yang baik. Dan pada akhirnya engkau akan mengalami keberhasilan. Pohon di tepi air apapun yang kau perbuat berhasil. Yang setuju dalam nama Tuhan Yesus kita katakan amin. Tepuk tangan buat yang hadir di tempat ini. Sampai ketemu lagi dalam firman kemenangan berikutnya. Amin.